Nah, faktanya generasi melek finansial itu sebenarnya masyarakat Indonesia rendah banget. Believe it or not, berdasarkan dari hasil riset dan juga dari petuah dari mentor saya mengatakan begini, sebagian besar laki-laki memberikan uangnya kepada istrinya. Nah, istrinya menerima uang dari suaminya dan ternyata istrinya itu literasi keuangannya pun rendah. Makanya efeknya adalah kadang-kadang sang istri tidak bisa memaintain karena nggak punya ilmunya. Pada akhirnya belanja sesuatu yang akhirnya nggak berguna gitu. Ternyata dari situ kita ambil contoh lain. Belum lama ada seorang ibu ngobrol sama saya, sampai sekarang belum pernah ketemu, tetapi saya bersyukur kami berhasil menangani kasusnya seorang ibu yang gajinya 10 juta di Jogja. 10 juta di Jogja, Jogja Bapak Ibu, ya. Itu gede Jogja, gaji 10 juta. Makannya berapa? Tapi dia minus Ibu, Bapak Ibu, minus, uangnya minus. Ternyata telusur punya telusur dan dia itu mengikuti gaya hidup pengen punya mobil mewah, ternyata tersandung sendiri, gak jujur sama suami, pinjem pinjol segala macam, utangnya gali lubang tutup lubang, dan dia nggak cerita sama suami, takut apa? Takut diceraikan gitu. Saya tantang sama ibunya waktu itu, ibu lebih baik ibu jujur sama suami, saya yakin nggak bakal diceraiin. Kalau nanti ibu malah bohong terlalu lama, nanti malah benar-benar diceraiin gitu. Saya bilang. Dan akhirnya ibu itu sekarang udah bisa maintain. Malah dia yang pegang keuangan suami sekarang gitu. Yang paling heboh adalah kasus seorang ibu yang tinggal di Bali, mahasiswa binus online, suaminya orang Prancis, sampai sekarang masih tinggal di Bali. Seorang ibu ini dia mempunyai pekerjaan freelance, terima pekerjaan dari luar negeri. Artinya duitnya udah tahu dong berapa ya, terima pekerjaan dari luar negeri. Nah, ibu ini nggak bisa maintain uangnya. Ibu ini selalu misalnya kalau Ibu Olivia beli HP bisa harga 4 juta, 5 juta itu cukup. Buat dia itu nggak bisa. Dia harus yang maksimal, kalau bisa 12 juta, 16 juta. Kalau beli tas, nggak mau yang murah, maunya yang mahal. Kalau dia mau beli misalnya mau beli kosmetik, sekalian yang mahal gitu. Terus aku tuh bingung ya Pak, caranya gimana ya untuk nanganin? Oke, aku ajarin. Ibu udah punya tabungan belum? Belum. Ibu udah punya reksadana pasar uang belum? Belum. Ibu buat deh. Terus setelah itu duitnya setiap kali ibu gajian, berapapun itu, langsung masukin ke reksadana pasar uang, jangan disentuh. 2 bulan berikutnya kami nggak ketemu, dan ternyata setelah ketemu dia nelpon. Pak Epi makasih ya diajarin. Kenapa Bu? Iya, suami saya yang dari Prancis itu dia bingung ngelihat saya, kok sekarang nggak tukang jajan ya katanya gitu. Kok kamu beda ya main dulu, katanya dia bilang gitu. Terus kenapa memangnya? Ya, iya Pak, memang sih setelah saya masukin duit kayak gitu, mindset saya berubah. Saya jadi nggak orang yang pengen keluarin duit lebih cepat. Suami saya malah nanya, kamu belajar investasi sama siapa? Sama Pak Epi. Saya boleh dong diajarin kalau Pak Epi bisa gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Bukan karena sayanya, tapi karena punya dampak ternyata buat suaminya juga. Sekarang istrinya menjadi pengelola keuangan buat usaha suaminya, gitu. Sekarang dia yang maintain keuangannya. Berkah dalam kan. Nah, kita saat ini, kita supaya saya nggak ngomong terlalu banyak, kita kuis dulu ya, kita chatting dulu ya. Yang nyatet pajak gaji dosen gede ya. Oke, kita nulis di chat dulu ya, kita nulis di chat. Kita terbuka ya Bapak Ibu. Ini Ibu Mentari, terusin ya Ibu Mentari. Nggak usah sampai habis, tapi ambil poin-poinnya aja, ambil poin penting. Oke, kita nulis di chat ya. Nulis di chat. Saya udah cerita terbuka, Bapak Ibu tolong kita juga saling terbuka. Karena dengan kita saling terbuka, kita bisa bertukar pikiran. Siapa yang sampai detik ini ada yang masih juga sampai sekarang menuliskan laporan keuangan. Katakan ya kalau tidak, katakan ya kalau iya, masih menulis. Katakan tidak kalau tidak. Tidak masalah, kita bukan saling menghakimi ya. Kita saling mau belajar bersama. Setiap tanggal 27 saya selalu membuat laporan keuangan.
Ya, karena mungkin dari kecil saya udah sering digebukin sama papa saya, buat suruh, bikin laporan ya, gitu. Laporan pakai buku. Dulu hidup hanya dari tekanan. Maka kalau nggak bikin laporan keuangan, saya itu takut. Kenapa? Takut disabet malamnya. Papa saya tuh kasar, suka sabet pakai rotan, pakai sapu lidi, pakai bambu. Wah, itu makanannya dia buat ngajar saya. Tapi saya nggak mau nerapin ke anak saya takut. Takut karma. Nah, terima kasih. Nggak masalah. Kita sama-sama belajar. Ya, katakan tidak kalau memang kita jarang, kita nggak. Nah, dan mungkin ini menjadi momennya nih. Malam ini kita menjadi momennya kita mau belajar bersama. Karena bahannya nanti saya kasih gratis, tapi yang khusus memberikan screenshot gambar, nanti saya kasih Excel-nya untuk ngitung dana pensiun. Dijamin manjur buat Bapak Ibu. Ya, dijamin manjur. Ya, oke. Ibu Fiona, kalau laporan keuangan nggak sih? Kalau cuma saya selalu buat bikin rencana anggaran. Mantap.